Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini setelah menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduknya kita yang sejenak ini menjadi penghapus dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berharap pada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus kita pahami ya ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beragama Islam, yang kita komitmen dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang sudah menjadi konsekuensi, ya, konsekuensi kita ketika kita mengatakan aslamna, kita sudah masuk Islam, jadi orang muslim, ya sudah, nggak ada pilihan lain. Berarti kita sudah tahu konsekuensi ketika mengatakan saya muslim, berarti ya harus mau nggak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang tidak bisa kita negosiasi dalam hal ini. Artinya kita harus. Nah, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa mencontoh, mengikuti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Nah, ini adalah ayat yang memperingatkan kita agar kita berhati-hati. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyelisih perintah beliau sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan adab yang pedih. Ini bahaya. Ini adalah merupakan tahdzir, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentaati beliau. Ya, yang dimana Allah katakan bahwa ketika kita mentaati Rasulullah, artinya kita mentaati Allah. Naam. Sama halnya ketika kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama juga kita mentaati Allah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tekankan di antara apa yang beliau sampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku. Ini sebenarnya dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar baik kepada kita. Tapi bersyarat, ada syaratnya di sana. Kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga.
illa man aba. Apa artinya? Kecuali orang yang menolak. Aba itu menolak. Ya, artinya dari diri kita itu enggak menerima apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat bertanya, dan enggak mungkinlah ada orang yang nolak masuk ke dalam surga. Enggak ada satupun dari kaum muslimin yang ketika ditanya mau surga apa neraka, jawabannya neraka. Enggak mungkin. Ini aneh kalau ada yang menjawab seperti itu. Pasti jawabannya satu, yaitu masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilaman aba, kecuali orang yang enggan, orang yang menolak, nggak mau masuk surga. Ya, para sahabat bertanya-tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah. Terus siapa yang nolak? Siapa yang enggan? Siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh beliau, mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, ini kabar gembira. Tapi dari sisi lain ada kabar buruknya. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua. Apa yang dikatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak nurut denganku, tidak mematuhi perintahku, faqad aba, maka dia termasuk orang yang enggak mau masuk surga. Jadi pilihan di tangan kita. Kita mau mentaati beliau atau mau menyelisih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita ya sebagai umat Islam yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini syahadat kita bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah, tidak ada yang selainnya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kalau kita mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah, ya sudah, kita ngikutin apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau tunjukkan kepada kita. Karena apa yang beliau tunjukkan kepada kita dari jalan yang ada, dari jalan-jalan kebaikan, pada hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Kebaikannya kita yang akan ya mendapatkannya. Kita yang akan memanennya. Jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah biar kita paham. Jangan sampai ada penolakan dalam diri kita. Karena ketika kita sudah ada penolakan sekecil apapun, sedikit apapun, ini akan membahayakan diri kita. Karena akan menjadikan seolah-olah apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini enggak sempurna. Apa yang beliau sampaikan ini kok kurang. Apa yang beliau sampaikan kok kayaknya enggak sesuai. Padahal kita ngikutin hawa nafsu kita. Waliyadzubillah. Nah, adapun materi kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan at-tayamun, ya, mulai dengan dari kanan, mulai dengan kanan. Ini berbicara tentang masalah sisi kanan. Ya. Jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tayamun, memulai dengan kanan atau dengan tangan kanan, ini satu hal yang merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Makanya kita mulai dengan kanan. Ya, kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ashabul yamin, gitu kan? Pernah dengar ya? Ya, ashabul yamin, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Kenapa disebut ashabul yamin? Karena mereka orang-orang yang mulia. Kenapa disebut ashabus shimal? Shimal itu kiri. Kiri kan untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang jorok, sesuatu yang enggak baik lah. Nah, biasanya untuk cebok, untuk apa kan pakainya kiri, ya. Kalau kanan kan untuk makan, untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Nah, makanya sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan satu kaidah yang sangat bagus sekali tentang masalah memulai dengan
bagian kanan atau memulai dengan kanan, intinya berkaitan dengan kanan ini. Kata beliau, hadhihi qa'idatun mustamirra fi syar'i wa hiya anna ma kana min babit takrimi wat tasyrif kalubsit thawbi wasarawil wal khuf wa dukhulil masjid ila akhirih. Dia mengatakan ini adalah merupakan kaidah, ya, kaidah yang akan terus senantiasa berlanjut dalam syariat kita, yaitu wahiyya anna makana min babit takrimi wa tasyrif, yaitu terkait dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Nah, ini dianjurkan untuk memulainya dengan kanan, ya, memulainya dengan kanan. Maka minal asya'il mustahsanah yubda'u bihi bil yamin. Segala sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, maka kita mulainya dengan apa? Dengan kanan, bagian kanan. Wa makana minal asya'il mustaqdarah, dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang jorok, yubda'u bihi bishimal, maka dimulai dengan kiri, ya, dimulai dengan kiri. Nah, beliau memberikan beberapa contoh, diantaranya kalub sithaubi wasarawili wal khuf, ya, seperti kita pakai baju itu mulai dengan bagian kanan, karena ini sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk nutup aurat kita, nutup badan kita, untuk menghias diri kita, maka kita masukin tangan kanan sebelum tangan kiri. Kemudian wasarawil, ketika pakai celana juga pakai mulainya dari kanan, jangan kiri dulu. Wal khuf itu pakai sepatu, ya, diantaranya sepatu atau apa, kaos kaki atau sendal, mulainya dari kaki kanan. Naam. Wa dukhul al masjid, wa dukhulil masjid, begitu juga ketika masuk masjid. Ini kan suatu yang mulia, maka ketika masuk ke masjid, melangkahnya mana yang didahulukan? Kaki kanan, karena itu suatu yang mulia. Wasiwak, ketika jenengan siwakan, siwak ya sekarang ya pakai apa? Sikat gigi. Ya, kalau sikat gigi mulainya dari bagian kanan dulu. Ini suatu yang baik untuk membersihkan gigi kita. Kita mulai bagian kanan, kemudian baru bagian kiri. Jangan kiri dulu, kanan dulu. Nah, kemudian kata beliau juga wal iktihal. Iktihal itu menggunakan celak. Nah, jarang ini ya dilakukan oleh kaum muslimin. Ini celaan itu apa? Kasih apa itu? Ya, tahu celak ya? Celak ya, kita celak ya namanya ya? Sama ya? Oh iya, padahal. Ya, celaan itu mulainya bagi bagian kanan, mata sebelah kanan, baru sebelah kiri. Karena ini satu yang baik. Nah, kemudian wataklimul adfar. Taklim al-adfar itu gunting kuku. Gunting kuku juga mulai dari bagian kanan. Tangan kanan, baru tangan kiri. Kaki kanan, baru kaki kiri. Jangan kebalik. Kemudian kata Imam Nawawi juga waqassi syarib. Ya, ketika menggunting cukur, mulainya bagian menggunting cukur. Mencukur kumis, ya, mending cukur. Mencukur kumis juga mulai dari sebelah kanan, ya. Kumis itu dicukur sebagaimana dikatakan Imam Nawawi dan dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena ini bagian dari fitrahnya manusia. Kumis dicukur dari belah kanan baru kiri, jangan dibalik. Kemudian kata beliau wa tarjilis sya'ri. Tarjil yaitu ketika menyisir. Ya, nyisirin juga mulainya dari bagian kanan terlebih dahulu baru kiri. Wanat fil ibti. Nah, ketika mencabut bulu ketiak, ya, cabut bulu ketiak juga mulai dari bagian kanan, cabutin, ya. Gitu. Ini maksimal 40 hari ya, jangan lebih dari itu. Nanti gondrong, repot, bau. Kemudian wahal qirroksi. Ya, ketika mencukur rambut. Ya, tadi menyisir juga mulai dari kanan, mencukur rambut juga mulai dari bagian kanan. Ini ada tukang cukur di sini? Ya, saya pernah dulu siapa ya? Salah satu ulama tersohor
Beliau itu Masya Allah ketika beliau tahu hukum berkaitan dengan masalah hukum yang sebelumnya nggak tahu, itu tahunya dari tukang cukur. Nah, mulai pun cukur, ketika mau cukur setelah umroh itu cukur, ya itu tukang cukurnya Masya Allah tahu tentang hukum. Dia mulai dari kanan. Kenapa mulai dari kanan? Emang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dari kanan. Dan seterusnya, beliau itu banyak belajar dari tukang cukur, itu mengakui terkait dengan keilmuannya. Ya, jadi apapun profesinya, ya kita tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas ilmu. Ini adalah satu hal yang baik. Intinya, jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala, ini adalah mencukur. Jadi kalau jenengan profesinya tukang cukur atau mau cukur, ajarin tukang cukurnya. Mulai dari sebelah kanan, Pak. Ya, sebelah kanan dulu, baru silakan bagian kiri atau yang lainnya. Yang penting sebelah kanan dimulai dengannya untuk mendapatkan kemuliaan dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya akan kita bacakan nanti. Kemudian kata Imam Nawawi juga wassalami minas shalah. Ya, ketika selesai sholat kita kan salam. Ya, salam ketika sholat itu menunjukkan bahwa sholatnya sudah selesai. Nah, salamnya mulai dari mana? Kanan apa kiri? Kanan. Kita salamkan assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan, baru salam menengok ke kiri. Wa ghasli a'dha'i thaharah, dan ketika membasuh bagian anggota tubuh ketika untuk bersuci. Ya, kita ketika wudhu mulainya dari bagian kanan dulu. Ya, kanannya dicuci dulu, kanannya dibasuh dulu. Ya, tangannya yang kanan. Kemudian kakinya juga yang kanan dan seterusnya. Kemudian kata beliau juga wal khuruji minal khala'i. Nah, ketika keluar dari toilet, ketika kita keluar dari kamar mandi, ya, ini kaki yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah kaki kanan. Adapun masuk pakai kiri. Wal akli wasyurbi, dan ketika makan dan juga minum, makan minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ya, karena ini ada hadis yang sangat mulia dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan makan yang dianjurkan dengan tangan kanan. Ya, samillah ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, bocah, anak kecil. Samillah, bacalah bismillah. Mau makan baca bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang di hadapanmu, jangan comot-comot ke sana kemari. Nah, ini diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah wal musafahati. Musafahah, ya, ketika berjabat tangan. Jabat tangan ini kita biasa, jabat tangan ya pakai tangan kanan. Nggak ada di antara kita yang jabat tangannya pakai tangan kiri. Hatta yang kidal juga jabat tangannya insya Allah pakai tangan kanan. Padahal dia kidal. Kemudian wastilamil hajaril aswadi. Nah, ketika kita salam, ketika kita mengangkat tangan kita untuk mengisyaratkan ke hajar aswad ketika tawaf, ya. Disunahkan untuk mencium. Kalau nggak bisa mencium, ya sudah, kita istilam aja pakai tangan. Ya Allah, bismillah, Allahu akbar. Itu pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Wa ghairi dzalika wa mimma huwa fi ma'nahu yustahabbu tayammunu fihi. Dan yang lainnya yang semakna dengannya, maka sangat dianjurkan untuk memulainya dengan bagian kanan. Wa amma maka nabi dhiddihi, adapun yang sebaliknya, ya sebaliknya berarti yang tidak disebutkan oleh beliau tadi, kadukhulil khala'i, ya, wal khuruji minal masjidi, seperti ketika masuk ke WC, masuk ke kamar mandi. Tadi kan keluar disebutin pakai kaki kanan, berarti masuknya pakai kaki kiri. Wal khuruji minal masjidi, dan juga ketika keluar dari masjid,
Tadi kan masuk ke masjid pakai kaki kanan, berarti keluarnya pakai kaki kiri. Ini jangan kebalik ya. Masjid suatu yang mulia maka pakai kaki kanan masuknya, keluarnya kiri. Adapun ketika kita ke WC, masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Ya, jangan terbalik. Kemudian wal imtikhati wal imtikhati wal istinja'i. Begitu juga ketika kita istinja, ketika cebok. Nah, ini pakai bagian kiri, pakai tangan kiri. Enggak boleh pakai tangan kanan. Wa khal'i tsaubi was sarawil wal khuf. Nah, tadi pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, pakai sendal, pakai kaos kaki, itu kan mulainya dengan apa? Pakai bagian kanan dulu. Tangan kanan yang masuk duluan, kaki kanan yang masuk duluan. Maka ketika melepaskannya, mana dulu? Bagian kiri. Bagian kiri yang dikeluarkan terlebih dahulu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya fayustahabbu tayasuru fihi wa dzalika kulluhu likaramatil yamini wa syarafiha. Dan yang semisalnya itu dimustahabkan, dianjurkan untuk bagian kiri terlebih dahulu, dan yang ini hal ini dikarenakan untuk memuliakan kanan dan demi kemuliaan bagian kanan. Ini intinya adalah khulasah atau satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini itu banyak sekali. Ya, untuk kita memulai dengan bagian kanan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu tayammun. Maksudnya beliau lebih menyukai tayammun, mulai dengan kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Baik dalam hal tana'ul ketika pakai sendal, ya mulainya dengan kaki kanan, wa tarajjulihi, dan juga ketika menyisir, ketika dandan, nyisir rambut, ya. Ketika nyisir rambut mulainya bagian dari bagian kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan di berbagai keadaan beliau semuanya rata-rata yang diutamakan adalah bagian kanan, terutama hal-hal yang mulia yang sebagaimana disebutkan Imam Nawawi. Kemudian hadis yang lain yang disebutkan oleh atau diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bishimal litakunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idzan ta'ala ahadukum, kalau kalian itu memakai sendal, memakai sepatu atau yang semisalnya, falyabda bil yumna, maka mulailah dengan kaki kanan, mulainya dari kanan. Wa idza naza'a, nah kalau kalian itu melepaskannya, falyabda bishimal, maka mulainya dengan kiri. Litakunil yumna awwaluhuma tun'al, agar yang pertama kali kalian gunakan untuk menggunakan untuk memakai sendal ini adalah yang kanan. Wa akhiruhuma tunza'u, dan yang paling terakhir ketika dilepaskan. Ya, ini jelas hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, bahwa beliau menyuruh kita untuk menggunakan sendal, menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, ini mulainya dengan kaki kanan. Nah, ketika melepaskan yang paling terakhir itu kanannya, berarti mulainya dengan kaki kiri dulu, ya, dilepaskan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sepele. Kelihatannya sesuatu hal yang kayaknya
biasa banget lah. Tapi kalau kita niatkan untuk mempraktekkan apa yang beliau perintahkan, bagian dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sangat besar biidznillah ya azza wajal. Ya, jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil, karena bisa jadi sesuatu yang kecil itu adalah sesuatu yang besar. Tergantung dari mana sudut pandang mana kita melihat. Kalau kita melihat ini adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun tetap besar, ya, karena ini bagian akhlak, bagian hal yang diperintahkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diantaranya yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba ay khulita bima'in wa an yaminihi a'rabi wa an shimalihi Abu Bakrin fashariba thumma a'ta al-a'rabi wa qala al-ayman fal-ayman akhrajahu al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan, disodorkan, disandingkan kepada beliau laban, susu. Ya, qad shiba ay khulita bima. Itu susu yang sudah dicampur dengan air, ada tambahan airnya. Jadi enggak susu murni, ya. Ketika disodorkan kepada beliau, didapati ternyata sebelah kanannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang Badui. A'rabi, orang Badui. Wa an shimalihi Abu Bakar, dan sebelah kirinya Abu Bakar. Antara orang Badui dengan Abu Bakar, mana yang mulia? Lebih mulia siapa? Abu Bakar. Tapi posisinya di mana Abu Bakar? Sebelah kiri. Kita lihat bagaimana akhlak beliau. Fasyariba, maka beliau sallallahu alaihi wasallam minum dari susu tadi. Diminum susunya, thumma a'tal a'rabi, kemudian dikasihkan, digeser ke sebelah kanan apa kiri kira-kira? Hah? Kiri siapa tadi? Abu Bakar. Sebelah kanan siapa? Orang Badui. Mana yang lebih mulia? Abu Bakar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, ini satu hal yang biasa ya. Jangan kita kan kadang minum satu gelas barengan mau jijik dan sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya barengan, satu piring bareng, minum bareng nggak jadi masalah. Ya, su'rul mukmin tahir. Ya, sisa ludahnya kita orang mukmin itu tahir, suci, nggak apa-apa. Ya, intinya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah minum, kira-kira disodorkan ke siapa? Kanan apa kirinya? Hah? Ngelihat orangnya apa ngelihat posisi? Hah? Posisi apa orangnya? Sebelah kiri Abu Bakar loh, orang mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanannya itu Arabi, orang Badui. Dikasihnya ke siapa? Hah? Arabi apa Abu Bakar? Mulai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebelah kirinya adalah orang mulia setelah beliau, sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena posisinya sebelah kiri, ketika ngasih itu setelah beliau minum, yang beliau mengasihkan wadahnya itu, ya susunya itu kepada orang yang sebelah kanannya, meskipun dia seorang Badui. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata bagian sebelah kanan itu suatu yang mulia, ya. Jadi kita jadilah orang yang sebelah kanan ini, masya Allah, maka sebelah kanan paling banyak dari sebelah kiri. Jangan-jangan sebelum ngaji udah tahu gitu ya. Iya, gitu ya. Apa lebih enak nyendenya di sana? Baik. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasihnya sebelah kanan, ya, kepada Arabi, orang Badui tadi. Nah, wa an yaminihi Arabi wa an shimali Abu Bakar. Fasyariba thumma atal Arabi. Beliau minum, kemudian dikasihkan kepada Arabi, ya, kepada orang Badui. Apa yang beliau katakan? Al-aiman fal-aiman. Sebelah kanan terus sebelah kanan. Jadi kita mulai sebelah kanan. Makanya ketika salaman, kanan dulu, dan itu enak. Kita orang yang biasa pakai kanan, apa-apa pakai kanan, lebih enak kanan apa kiri? Kiri kayaknya wagu gitu loh, mulai dari kiri. Tapi kalau kanan tuh enak. Ngasihnya juga enak, muternya juga enak, gitu ya. Jadi memang suatu yang fitrah, Masya Allah sekali ini ya.
Ya, itu sudah sesuai dengan fitrah kita. Karena kita suka dengan yang diawali dengan sebelah kanan, 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 kanan. Bahkan dalam soft juga, soft salat, ini diutamakan yang kanan dulu, bahkan dikatakan dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam daripada kiri. Kalau imbang kanan kiri, misalnya kanan sudah lengkap 7, kiri sudah 7, ada orang datang satu kan ganjil tuh. Pilih kanan apa kiri? Pilih yang kanan kalau kanan masih ada tempat gitu ya. Nah, jadi mulai kanan dulu. Tapi kalau dalam soft salat ya bukan berarti kanan semua, imamnya di belakang sebelah kiri enggak dong. Enggak disesuaikan. Iya, nanti jompleng ya, enggak pas. Baik. Kanan memang utama itu ya. Ada keutamaan di sebelah kanan. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-aiman fal aiman. Mulai dari kanan kemudian kanan. Dan ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, di antaranya itu ya, tentang makan. Ya, tentang makan dan minumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perintah yang sangat tegas sekali dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait hal itu. Lihat apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Ini perintah. Idza akala ahadukum, kalau kalian itu makan, ya kalau salah satu di antara kalian itu makan, falyakul biyaminihi, maka makanlah. Ini perintah. Artinya beliau menyuruh makan pakai tangan kanan. Kalau perintah dalam ilmu usul fikih, perintah itu hukumnya atau perintah itu yaqtadil wujub. Hukum perintah itu wajib. Ya, perintah itu aslinya wajib dulu gitu. Kecuali kalau ada sharif, ada hal-hal yang menjadikan dia itu ini kok ternyata perintahnya enggak menunjukkan kewajiban. Baru itu dianggap mustahab. Tapi hukum asal dalam perintah adalah wajib. Nah, beliau memerintahkan di sini, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang memang ya biasa aja, satu hal yang terkadang ya diremehkan oleh kaum muslimin. Ada biasa aja. Ya, satu hal yang kanan kiri sama aja, yang penting tangan. Apalagi kita sering melihat atau menyaksikan ya di televisi, tayangan televisi atau yang lainnya, orang itu makan minum pakai tangan kiri, satu hal yang biasa. Padahal ternyata setelah di cross check ya, dari agama-agama terdahulu Yahudi, Nasrani, mereka pun memuliakan bagian kanan. Buktinya, contohnya jenengan pernah dengar nama siapa? Saudaranya Yusuf alaihissalam. Ya, saudaranya Yusuf namanya Bunyamin. Pernah dengar? Bin Yakub. Ya, anaknya Yakub kan banyak. Di antaranya saudaranya Yusuf ini Bunyamin dan yang lainnya. Bunyamin, kenapa dinamakan Bunyamin? Bunyamin itu ternyata ibnu Yamin. Ibn Yamin, ibn anak, Yamin kanan. Ya, katanya seperti itu. Jadi Bunyamin itu dari ibnu Yamin. Artinya orang-orang Yahudi juga memuliakan bagian kanan. Ya, mulai dengan kanan. Begitu juga dari orang-orang Nasrani. Ya, mereka juga ternyata karena syariat ini kan atau agama Allah Subhanahu wa taala itu kan satu. Jadi kanan itu satu yang mulia. Ini disepakati oleh seluruh agama. Cuman seringkali kita lihat dalam hal-hal yang ya di keseharian kita, mereka makan, minum, santai aja pakai tangan kiri satu. Kayaknya gimana gitu loh. Apalagi tangannya kotor, habis ini gelasnya kok mau ngambil bergelas kok eman-eman banget, padahal ya nanti dicuci juga. Ya, kok eman-eman nanti kotor gitu. Makanya tangan kiri. Kenapa? Karena takutnya kotor, padahal ya nanti dicuci. Kenapa nggak sekalian dikotorin pakai tangan kanan? Nggak masalah toh. Ya. Nah ini, belum lagi dalam hal-hal yang lain. Ya, makan gorengan, ceplisnya sebelah kiri. Ya, kanan semua kan bisa gitu loh. Kalau kita bisa, kita lakukan. Ya. Makanya
setelah mendengar hadis ini, ternyata ada orang yang ngeyel. Orang yang ngeyel, enggak mau pakai tangan kanan. Maka lihat apa yang terjadi. Kata beliau, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini." Kalau salah satu di antara kalian makan, maka makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba, kalau kalian minum, maka minumnya dengan tangan kanan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaiton." Karena sungguhnya setan ini, fa inna syaiton, sungguhnya setan, yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sungguhnya setan itu dia makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti orang yang makan dan minum pakai tangan kiri kayak, ya jenengan yang ngomong. Iya, ini memang teks hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cobalah kita buang sedikit-sedikit, ya. Jangan biasakan pakai tangan kiri. Nanti lama kelamaan terbiasa, insya Allah dengan kanan. Pokoknya kanan, mulia. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap pahala dengan hal tersebut. Ya, ditambah lagi ini satu yang mulia gitu, baik gitu. Orang melihat, Masya Allah, orang tua kita itu mungkin nggak paham hadis ini, mungkin nggak tahu hadis ini. Tapi ketika melihat anak-anaknya itu makan minum pakai tangan kiri, apa dibiarin? Diomelin pasti. Padahal, kenapa nyuruh pakai tangan kanan? Ya memang baik, itu sopan kan gitu. Ada hadisnya nggak? Nggak tahu. Pura-pura hadis, nggak paham masalah kayak gitu. Tapi mereka paham, Masya Allah, bahwa tangan itu mulia, tangan kanan itu mulia, baik. Sesuatu yang baik dengan tangan kanan, ya. Ini satu hal yang Masya Allah ya, meskipun mereka orang-orang yang awam nggak terlalu paham. Nah, lihat ada hadis yang lain, ternyata ada orang yang ngeyel, nggak mau makan minum pakai tangan kanan, akhirnya dapat musibah, ya. Apa dalam hadis dikatakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, bahwa ada seorang yang dia itu makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tangan kirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan pakai tangan kiri. Apa yang dikatakan beliau? Kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Ini perintah. Ya. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanlah pakai tangan kananmu. Apa yang dikatakan dia? La astati, saya nggak bisa. Ya. Saya nggak bisanya bukan karena beneran nggak bisa, bukan karena tangan kanannya lumpuh, bukan karena tangan kanannya nggak ada, ya, bukan berarti tangan kanannya nggak bisa digerakin, enggak, bisa. La astati, saya nggak bisa itu kenapa? Ya karena sudah terbiasa pakai tangan kiri, atau ya karena ngeyel nggak mau, lah biarin aja, sama-sama kanan kok, sama-sama pegang gelas, sama-sama pegang nasi untuk dimasukkan ke dalam mulut, ya, dua-duanya tangan, ya, ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dibeda-bedakan? Sehingga apa yang dikatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang itu mengatakan la astati', saya nggak bisa, maka kata beliau la istata'ta, lihat, nggak, kamu itu mampu, kamu bisa makan minum pakai tangan kanan. Nabi SAW tahu dan menekankan dalam hal ini. Kamu itu bisa pakai tangan kanan. Faqala, ya, Nabi SAW mengatakan ma mana'ahu, atau dikatakan ma mana'ahu illal kibar. Yang menjadikan dia enggak mau makan minum pakai tangan kanan adalah karena keangkuhan dan kesombongannya. Karena sombong dan angkuhnya dia. Ya, diperintah Nabi SAW ngeyel, nggak mau pakai tangan kanan, tetap aja pakai tangan kiri. Bahkan saking ngeyelnya sampai bilang, la astati, saya nggak bisa, saya bisanya pakai tangan kiri. Ya Allah. Kemudian apa yang dikatakan dalam hadis ini? Fama rafa'aha ila fihi. Sehingga dia pun nggak mampu sama sekali untuk mengangkat makanan ke mulutnya. Ya. Atau secara zahirnya hadis ini dia lumpuh, nggak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Allahumma musta'an. Ini karena ya kengeyelan dia, akhirnya dihukum di dunia waliyatubillah, sebelum di akhirat.
Maka kita harus hati-hati jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini satu hal yang remeh, satu hal yang kayaknya itu biasa aja, tapi kalau kita berharap pahala di sisi Allah, biidznillah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Dan di antaranya juga itu ketika kita mandi, ya mandi junub, itu mulai dari kanan. Dan hal-hal yang mulia intinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yang sudah kita bacakan tadi di awal kajian tadi yang kita sampaikan. Wallahu alam, ini aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang mau tanyakan barangkali sebelum adzan Isya? Ya, nggak ada ya. Insyaallah jelas, gampang, mudah, tinggal prakteknya. Jadi kalau ada yang lupa diingatkan, jangan sewot ya. Karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak ngapunten, minumnya pakai tangan kanan. Pak ngapunten, pakai tangan kanan makannya. Ya biar kita sama-sama mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.